Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Ardita, NIM 18231116. Pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan dua artikel. Yang pertama, analisis angka asam dan peroksida minyak jelantah dari penggorengan lele secara berulang. Artikel yang kedua, analisis kadar asam lemak bebas dalam gorengan dan minyak bekas hasil penggorengan makanan jajanan di workshop Unhas. Baiklah, untuk artikel yang pertama yaitu analisis angka asam dan peroksida minyak jelantah dari penggorengan lele secara berulang dengan nama penerbit Zulfahornisa, Agung Setiawardana, dan Rusdin Rauf. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui angka asam dan peroksida minyak jelantah dari penggorengan lele secara berulang. Penggunaan minyak goreng berulang akan mengakibatkan kerusakan pada minyak. Berbagai macam reaksi terjadi selama proses penggorengan, seperti reaksi oksidasi, hidrolisis, polimerasi, dan reaksi dengan logam dapat mengakibatkan minyak menjadi rusak. Nah, proses kerusakan minyak ini berlangsung selama proses penggorengan. Nah, kerusakan minyak ini selama proses penggorengan akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi dari bahan pangan yang digoreng. Kerusakan minyak yang utama ini adalah karena peristiwa oksidasi. Hasil yang diakibatkan salah satunya adalah terbentuknya peroksida dan aldehid. Nah, makanan yang digoreng menggunakan minyak yang berulang akan mempengaruhi kualitas makanan, baik dari tekstur, warna, maupun rasa. Oleh karena itu, minyak yang digunakan untuk menggoreng berulang itu perlu dilihat kembali kualitasnya. Uji kualitas minyak dapat ditentukan dengan angka asam dan peroksida. Nah, penentuan ini dapat dilakukan dengan metode titrasi. Asam lemak yang lepas dari glycerol disebut sebagai asam lemak. Setelah untuk artikel yang kedua yaitu tentang analisis kadar asam lemak bebas dalam gorengan dan minyak bekas hasil penggorengan makanan jajanan di workshop Unhas. Dan dengan nama penerbit Fauziah Saifuddin Sirajuddin dan Ulfah Najamuddin. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar asam lemak bebas dan minyak bekas penggorengan berulang dan minyak hasil ekstraksi pisang goreng yang dijajakan di sekitar lingkungan workshop Unhas Makassar. Makanan jajanan atau street food sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat untuk mengolah makanan sendiri. Keunggulan makanan jajanan adalah murah dan mudah didapat, serta cita rasa yang enak dan cocok dengan selera kebanyakan masyarakat di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan minyak goreng berulang berpengaruh terhadap presentasi kadar asam lemak bebas. Hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa minyak dari makanan gorengan berpengaruh nyata terhadap kadar asam lemak bebas dari makanan yang digoreng. Kadar asam lemak bebas hasil ekstraksi dari pisang goreng lebih tinggi dibandingkan dengan kadar asam lemak bebas dari minyak bekas hasil penggorengan. Peningkatan presentasi asam lemak bebas ini dinyatakan adanya pertukaran komponen air pada bahan pangan yang digoreng dengan minyak dan dijadikan media penggorengan. Kerusakan yang terjadi pada minyak goreng yang digunakan berulang kali dalam proses penggorengan disebabkan adanya reaksi kompleks yang terjadi pada saat bahan pangan digoreng. Adanya kandungan air dan udara pada bahan pangan semakin meningkatkan kerusakan yang terjadi pada minyak yang dapat dianalisa dengan menghitung kadar asam lemak bebas dari minyak tersebut. Semakin lama penggunaan minyak untuk menggoreng, semakin tinggi pula kandungan asam lemak bebas yang terbentuk. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.